Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tadi udah sarapan belum waktu berangkat sekolah? Sudah. Oke ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bagi ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa semuanya. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak juga jadi pulang sekolah jadi ada ilmunya tambahan gitu ya. Oke, baik, Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Adit hadir? Hadir. Alfi hadir. Angel hadir. Anggun? Oke. Arga? Asifa? Cantika? Oke, hadir. Denis? Oh, semangat sekali. Masya Allah. Devin? Oke. Dinda? Zaki? Oke. Erlina? Gita? Isawa? Jimmy? Kevin? Miftah? Mutia? Nadifa? Putri? Reski? Robi? Sabila? Safira? Silva? Sukma? Zidan? Apa ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Sudah, oke. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu wajib, teman-teman boleh berdiri. Oke. Yuk. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, mau lagi? Ya, sekarang yang tanpa musik, ayo masih berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju,
maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Lagu yang kedua apa? Ada yang bisa tebak? Profil? Apa? Oke, boleh duduk kalau itu, boleh duduk. Silakan duduk. Yuk. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, teman-teman, ada ini materi pelajaran hari ini tuh apa sih? PKL. Nih, kita lihat ini judulnya apa hari ini, kita mau belajar apa? Teman-teman ada yang tahu nggak dari judul ini ada norma, hak, kewajiban dalam kehidupan berbangsa? Norma, hak, dan kewajiban. Tapi sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita mau ngapain sih gitu? Taruh. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa mampu menganalisis antara hak dan kewajiban sebagai individu dan warga negara melalui tayangan video pembelajaran dan diskusi kelompok. Yang kedua, mengevaluasi, siswa dapat menilai tindakan yang ditampilkan melalui video pembelajaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan dampaknya. Kemudian siswa mampu mengevaluasi pentingnya menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menggambarkan pentingnya hak dan kewajiban serta cara-cara untuk menghormati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok. Kalau lihat dari tujuan pembelajaran ini, ada bacaan apa ini? Tayangan video. Berarti nanti kita mau melihat video pembelajaran, ada video. Kemudian ada diskusi kelompok. Berarti kita akan, ini sudah dikelompokkan sesuai kemampuan teman-teman. Nah, sebelum itu, karena tadi udah ada tujuan pembelajaran, kita tahu tadi materinya apa yang akan disampaikan. Sebelum belajar kan kita perlu adanya kesepakatan belajar selama pembelajaran itu kan. Nah, hari ini kesepakatan pembelajaran apa sih sama Bu Desta yang mau kita sepakati bersama-sama? Yang pertama, ada nggak yang mau berpendapat? Apa? Oh iya, tidak boleh mengobrol sendiri. Terus tadi ada yang bilang tidak boleh makan ya? Tidak boleh makan di kelas gitu. Tidak boleh berkata ada lagi dong. Apa? Hah? Tidak boleh bertengkar. Bu Deska boleh nambahin nggak? Yang terakhir, menghormati ibu guru yang lagi berbicara di depan. Dan menghormati sesama
menghormati guru yang berbicara dan menghormati antar teman. Ada 5 poin. Gimana kira-kira? Ada yang keberatan nggak dari semua kesepakatan ini? Nggak. Setuju? Setuju. Oke. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, kurang lagi suaranya yang sekarang harus lebih kenceng, harus lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, kenapa kita harus semangat belajar? Supaya kita bisa meraih cita-cita. Ya kan, di sini ada yang udah punya cita-cita kan? Sudah tahu nggak cita-citanya kalian nanti ke depan besar mau jadi apa kayak gitu? Udah. Nah, itu makanya kita tidak boleh malas untuk belajar supaya cita-cita kita bisa tercapai. Betul sekali. Nah, kita kembali lagi ke soal tadi yang judulnya mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma. Kira-kira ada yang tahu nggak norma itu apa? Boleh, Denis. Oke, Putri, hebat. Aturan. Norma adalah aturan yang disepakati. Kita tadi bikin kesepakatan nih. Bisa masuk nggak norma? Iya dong. Nah, terus kemudian hak dan kewajiban. Siapa yang tahu hak? Boleh Putri lagi? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Ya, betul. Ada lagi mungkin berpendapat lain? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga nih, norma, hak, dan kewajiban. Kewajiban mungkin jangan Putri lagi ya, yang lainnya. Boleh? Oh, betul sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang kita laksanakan. Sejauh ini berarti teman-teman semuanya sudah memahami ya, norma apa, hak apa, kewajiban apa gitu. Kita di dunia ini itu tidak tidak dipungkiri perlu interaksi dengan orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Itu makanya itu ada yang namanya apa? Norma. Norma itu menjaga hubungan manusia supaya tetap antar manusia supaya tetap harmonis, rukun, tercipta keamanan gitu ya. Nah, oke, setelah teman-teman sudah tadi mengerti itu, biar lebih jelas lagi kita lihat tayangan video. Yuk. Oke. Ula dan Bob berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bob setelah terlebih dahulu ganti baju pulang sekolah. Duh, maaf ya. Terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku. Jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Yuk masuk. Hai Pipo, hai Lula. Sore Tante. Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak Bob? Kita mau pergi menginap danau nih di rumahnya. Kalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Ngapain kamu kecil ikut-ikut? Kamu jangan aja. Nggak boleh gitu Bol sama adikmu.
Yang baik dong cara ngomongnya. Oh, ya deh. Maaf ya Billy, tapi kamu di rumah aja ya. Ibu-ibu di rumah. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Dana? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini. Ini. Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan nyetel musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Uh, Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya. Maaf. Wow, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga nenek punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bola. Nah, sekarang kesimpulannya diperhatikan. Boleh ditulis kalau misalnya mau kesimpulannya. Jelasin tuh. Buat bahan diskusi. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tadi yang jawab kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Nah, Seperti Pipo, Lula, dan Bol yang membawakan catatan undangan yang membantu teman dan tetangga. Sekaligus pergi menjenguk dana. Menjenguk. juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyatakan Eva di depan rumah Bol. Juga menyayangi orang yang muda seperti yang kamu ajarkan pada Bol Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Manfaat. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Hidup jadi tentram. Menjadi juga silaturahmi yang baik. Silaturahmi yang Selain baik. itu, kita jadi punya sikap peduli yang Sikap peduli. dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Lingkungan jadi Sekarang, bersih. mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat, seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, seperti aku yang tadi menyampaikan pendapat untuk ngetis ke rumah danau.
Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lain. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Tuh, menghargai hak orang lain. Kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik seperti nyanyian ini. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi minat dengan hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Ayo, udah. Tadi kan sudah nih ada videonya, contoh-contohnya dari hak, kewajiban juga ada, apalagi tadi manfaatnya, terus cara menghargai gitu kan. Nah, coba teman-teman, tadi kan kesimpulannya juga sudah dijelaskan. Sekarang kita main kuis. Taruh. Kita main kuis yang dari video tadi, kira-kira teman-teman memahami nggak ya? Oke, yang pertama. Memiliki akta kelahiran. Nah, itu hak apa kewajiban tuh? Oke, good job. Terus? Menyuarakan pendapat. Oke. Yang ini? Mendapat pendidikan dan menggunakan fasilitas sekolah. Apa lagi? Disayangi orang tua. Berbicara yang sopan dan santun. Oh, good job. Bergotong royong. Merasakan pelayanan kesehatan. Menghormati orang tua, guru, dan sesama teman. Mengerjakan tugas sekolah. Membayar pajak. Nah, oke. Berarti teman-teman sudah memahami beberapa contoh yang di video dan kuis ini kan? Ada selanjutnya nanti kita mendiskusikan, ada tugasnya. Tapi sebelum itu kita tepuk hak anak dulu yuk. Kita perhatikan tadi video yang sebelum ini. Nah. Boleh ikutin. Oke, bisa sama-sama? Yang semangat ya. Tepuk hak anak. Hak hidup. Tumbuh kembang. Perlindungan. Partisipasi. Yes. Satu kali lagi harus lebih semangat, harus lebih keras. Tepuk hak anak. Hak hidup. Tumbuh kembang. Perlindungan. Partisipasi. Nah, hak hidup itu berarti sebagai anak berhak untuk mendapatkan apa? Kasih sayang apa? Berupa apa? Makanan. Kita perlu untuk hidup dan bertahan hidup. Mendapatkan apa? Perawatan kesehatan, ya kan? Terus tadi yang kedua, tubuh kembang. Tubuh kembang. Tubuh kembang berarti kita itu berhak untuk mendapatkan apa? Pendidikan. Yang ketiga tadi apa? Perlindungan. Berarti sebagai anak kita wajib untuk dilindungi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di jalan ada anak-anak yang ngamen itu berarti haknya direnggut. Harusnya teman-teman itu bersyukur. Betul sekali. Harus bersyukur. Teman-teman bisa belajar di sini mendapatkan haknya, ya kan? Diberi rezeki dari orang tuanya gitu loh. Jadi kalau misalnya lihat teman-teman yang ada di situ, kita harus lebih bersyukur. Yang
Terakhir tadi apa sih? Hak partisipasi. Hak partisipasi itu gimana? Hak apa? Menyuarakan pendapat. Betul sekali. Nah, selanjutnya adalah taruh gimana ya? Oke. Selanjutnya adalah Bu Deska mau membagikan kelompok, tapi kan sudah sesuai kelompoknya nih. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Tapi sebelum itu, di sini Bu Deska punya bahan ajarnya. LKPD-nya juga ada di sini. Jadi setiap kelompok mendapatkan 2 buku. Jadi di dalam bahan ajar ini sambil Bu Deska bagi ya. Di dalam bahan ajar itu, di situ ada pengertian tentang norma, hak, dan kewajiban, pentingnya dan manfaat. Lalu bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban dan bagaimana sih cara menghormatinya. Di situ juga ada apa namanya? Ada apa lagi? Coba bisa dibuka. Jadi di sini tuh ada juga tentang mengenal hak dan kewajiban anak. Nanti kalian diskusi tentang itu sebagai anak di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan di rumah. Di sini juga ada LKPD-nya. Jadi bahan ajar ini digunakan sebagai pedoman kalian untuk mengerjakan LKPD. Yang kelompok pertama ini di LKPD ini kalian itu membuat apa? Kegiatan pemenuhan kewajiban, terus caranya. Jadi misalnya kewajiban sebagai anak di sekolah adalah belajar. Caranya bagaimana? Misalnya menghormati guru, menghargai guru yang sedang berbicara yang di depan gitu kan. Itu cara-caranya, terus mengerjakan tugas kayak gitu. Oke? Terus yang kelompok kedua itu kelompok yang kedua, yang ini, itu tentang menganalisis lingkungan. Jadi kewajibannya apa, haknya apa, kayak gitu. Misalnya kewajiban anak apa? Di rumah. Contoh, belajar. Terus membantu pekerjaan orang tua. Haknya apa? Iya, betul. Nanti kayak gitu ya, bikin ya. Terus yang ketiga, kelompok ketiga itu menganalisis kegiatan aktivitas nih di sini. Di situ di LKPD-nya ada gambar-gambarnya. Nanti kalian gunting, nanti kalian tempel di lembar untuk bahan presentasi ya. Nanti sudah di lembar presentasi ini sudah Bu Deska bikin garis supaya kalian langsung mengisi. Jadi nanti Bu Deska bagi alat-alat dan bahannya. Ini satu Kak, gunting 1, origami 1, garis 1, spidol. Nanti berkreasi. Jadi bahan ajarnya juga harus bagus. Isinya harus berbobot juga diskusinya, tapi juga harus bagus. Oh, taruh dulu. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 3. Origaminya udah belum? Nah, Ibu Deska kasih waktu 15 sampai 20 menit. Cukup ya? Segitu? Bisa lah, tadi aja bisa jawab kok. Ya, silakan dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan nanti tanyakan ke Bu Deska. Nanti setiap kelompok harus menunjuk temannya menjadi ketua kelompok ya, untuk memimpin jalannya diskusi di depan. Kayak ini sudah senang. Yaudah, ini nanti kalau misalnya habis nanti bilang ya. Udah saya kasih. Nih, double tipnya ya.
Jadi nanti per kelompok itu dapat presentasi ke depan memaparkan hasilnya itu 5 menit. 5 itu maksimal. Kurang boleh. Gimana? Iya dong, tidak boleh usil dong. Ayo menghormati antar teman dari kesepakatan. Nanti boleh dihias ya. Nanti boleh dihias, tapi hiasnya tidak usah terlalu banyak supaya tidak mengganggu dari tulisannya, hasil tulisan kalian, hasil dari diskusi kalian. Ada yang kurang jelas gitu? Ada yang mau ditanyain dari situ KPD-nya? Apa udah bisa jelas? Oke. Semuanya diam, berarti lagi semangat nih ya. Oke. Ayo dong Kak.
Bagus banget bunganya. Ada apa? Kenapa? Double tipnya? Kenapa? Kurang? Oh. Iya, udah kalau tidak mau jangan dipaksa, bisa ganti yang lain ya. Yang mau ya, oke. Ini udah. Kabur-kabur. Satu aja cukup nih loh, Kak. Udah nempel. Kenapa? Denis ada apa? Udah. Tinggal dikasih double tip dong berarti. Nih, Denis nih. Nih. Ya. Kena kipas. Nanti yang selesai duluan yang presentasi ya. Bagus. Dibagi ya nanti yang presentasi. Kalau masih bingung, di bahan ajarnya kan ada tuh. Kalau mungkin ada temennya yang bawa gunting, mungkin bisa dipakai dulu aja. Kalau guntingnya kurang, ini udah. Oh, lagi bagi. Siapa nanti yang presentasi? Ini Oke. cewek semua, Bu. Gantian, Bu. Pastikan. Ayo. Yaudah, berarti nanti mau nggak mau yang pilih ketuanya aja. Nanti ketuanya mau pilih siapa harus siap. Oh ya udah, kalau Alasan ini, Bu. bisa baca nggak? Bisa ya? Bisa. Diskusi apa nih? Iya nggak apa-apa, belajar bagus. Apa? Jadi Ultraman. Kamu mau nolong siapa jadi Ultraman? Cita-citanya Ultraman. Gimana Denis? Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil presentasi kami. Ya, hebat tuh.
Oke. Waktunya sebentar lagi selesai. Ayo. Assalamualaikum. Udah siapkan ya. Udah siap? Aduh, kabur nih. Kalau ini gimana nanti? Siapa yang ketuanya? Siapa? Sini. Cibi udah siap gimana? Oke. Iya harus siap. Apa yang diperintah sama Jimmy harus siap. Harus bisa lah. Bisa. Wah, kelompok 3 udah hampir selesai. Siapa nih? Oh, Bu Deska siapin ini deh. Ini sudah selesai. Tinggal menghias ya. Oke. Ini udah selesai. Tinggal menghias. Yang ini udah selesai belum? Kelompok 1. Belum. Masih nulis atau udah? Lagi menghias juga. Oke. Ini nanti yang presentasi perhatikan dulu. Ini kan ada mic nih. Mic-nya jangan sampai kepencet ya. Di sini ada pencetan, jangan sampai kepencet ya. Oke. Kenapa? Sudah, siapa nih yang berhasil nih? Yuk, Bu Deska hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Siapa dulu nih yang udah angkat tangan? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya. Nah, it's okay, nggak apa-apa. Tidak usah. Kelompok 3, ketuanya udah siap, yang presentasi siapa gitu, udah siap? Udah siap? Kelompok 3? Halo? Halo, halo, halo? Sudah siap? Oke. Boleh ya, kelompok 3 maju dulu atau kita tunggu? Udah, kelompok 1. Yang kedua kelompok 1. Oke. Kelompok 2 gimana? Udah belum? Udah, kelompok 2 udah? Gak apa-apa, hiasannya nggak usah banyak-banyak, yang penting jelas tulisannya.
Udah 3 aja nggak apa-apa. Cukup. Udah ya. Ayo yang kelompok pertama maju adalah kelompok 3. Boleh kelompok 3 maju. Ketuanya disiapkan. Semuanya maju. Kelompok 3. Ketuanya siapa? Mutia. Mutia, ini jangan sampai dipecat ya. Begini gini aja. Salam dulu ya. Salam dulu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Siapa yang presentasi? Oke, yang ini dikosongin dulu Kak. Bisa dulu. Ya, boleh maju. Ada 2 anak sedang belajar. Ini merupakan hak dan kewajiban. Alasannya adalah anak berhak mendapatkan pendidikan dan wajib belajar agar mendapatkan ilmu dan kehidupan masa depan yang baik ke depannya. Oke, terus nomor 2 siapa? Oke. Ada tiga orang yang sedang membersihkan lingkungan. Ya. Ini termasuk kewajiban karena wajib turut serta dalam bergotong royong membersihkan lingkungan agar lingkungan bersih dan tidak mudah terjangkiti penyakit. Oh, betul sekali, biar tidak mudah terjangkit penyakit. Yang nomor 3 ini ya, yang ini. Ya. Atau orang berjamaah. Hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta melaksanakan kewajiban agar mendapatkan pahala. Oke, yang nomor 4 ada. Yang nomor 4 ini termasuk apa? Gambaran. Ini termasuk ada 2 anak yang sedang makan. Ini termasuk hak. Karena hak untuk memperoleh makanan adalah sebagai hak dan hak tumbuh kembang anak agar badan sehat dan gizi seimbang. Oke, good job. Yang kelima, Ada seorang anak sedang dipeluk orang tuanya. Itu termasuk hak mendapatkan kasih sayang karena kita sudah melakukan kewajiban sebagai anak. oke, karena sudah melakukan kewajiban sebagai anak tadi yang terakhir. Emang kewajibannya anak apa? Kewajibannya anak apa? Ketuanya. Kewajiban anak di rumah. Membantu orang tua. Oke, membantu orang tua. Gimana? Setuju nggak dengan hasil diskusinya kelompok 3? Setuju. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kelompok 3 boleh ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sekarang adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa ketuanya? Jimmy. Pegangnya ini ya Jim, jangan kepencet. Maju dulu. Dikosongin sebelah sini ya. Biar teman-teman juga lihat. Dibacanya agak keras dan teman-teman dengar karena tulisannya kan di sini. Iya, jangan tutupin. Ya, yuk buka Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Oke, siapa yang mau jelasin? Putri, ya, yuk. Lingkungan rumah, kegiatan pemenuhan kewajiban. 1. Membantu pekerjaan rumah. Cara membantu mencuci piring, menyapu lantai, atau merapihkan tempat tidur. 2. Menghormati orang tua.
menunjukkan rasa hormat dengan mendengarkan dan menaati nasihat orang tua, berbicara dengan sopan dan tidak membantah. Ya, terus siapa ada lagi yang sekolah? Yang kelas ya Kak? Lingkungan sekolah. Kegiatan pemenuhan kewajiban. 1. Menaati peraturan sekolah. 2. Menghormati guru dan sesama siswa. Caranya. 1. Datang tepat waktu dan mengenakan seragam yang sesuai. 2. Berbicara dengan sopan, mendengarkan saat orang lain berbicara, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Lingkungan masyarakat. Kegiatan pemenuhan kewajiban. 1. Mengikuti gotong royong. 2. Menghormati anggota masyarakat. Cara mengikuti kegiatan membersih. 1. Mengikuti kegiatan membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu tetangga yang membutuhkan. 2. Berbicara dengan sopan, mendengarkan saat orang lain berbicara, dan menghargai pendapat orang lain. Oke, sudah. Gimana sama kelompok 2? Ada kegiatan pemenuhan kewajiban dan cara-caranya. Setuju nggak dengan cara-cara hasil dari diskusi kelompok 2? Setuju? Apa ada yang mau ditanyain, mungkin ada ditambahin gitu? Nggak ada? Oke, baik. Silakan ditutup, Jimmy. Demikian presentasi dari kelompok 1 kami atas perhatiannya. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Gak apa-apa, kita sambil latihan presentasi. Keren, kalian udah pada maju ya. Sekarang yang terakhir, kelompok kok kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya? Oh iya, ini kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju. Ketuanya, Denny siap. Ayo maju. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo. Kenapa? Ini Denis, jangan ditutup ya, jangan ditutup ini. Denis silakan dibuka ya, jangan kepencet ini. Lihat nih. Salah dulu, bukan dulu salah. Cegrumur-grumur sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Oke, siapa yang mau jelasin? Yuk. Rumah kewajiban. Lingkungan rumah kewajibannya adalah membantu pekerjaan rumah. 2. Menghormati orang tua dan anggota keluarganya. Haknya adalah 1. Hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. 2. Hak mendapatkan pendidikan. Oke, Lingkungan sekolah. 1. Kewajiban adalah 1. Menaati peraturan sekolah. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hak adalah 1. Hak mendapatkan pendidikan. 2. Hak menggunakan fasilitas sekolah. Lingkungan masyarakat. 1. Menaati aturan yang berlaku. 2. Mengikuti kegiatan gotong royong. Haknya 1. Hak mendapatkan perlindungan lingkungan masyarakat. 2. Hak berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, misalnya ikut serta dalam lomba kemerdekaan. oke, gimana nih hasil dari diskusinya dari kelompok 2 gimana? Tentang kewajiban dan haknya. Kewajibannya ini, haknya ini. Setuju nggak? Jelas? Ada yang mau nambahin mungkin? Nggak ada. Oke, kalau begitu silakan ditutup ya, Denis. Demikian presentasi dari kelompok 2 kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Silakan duduk ya. Nah, tadi kan kalian sudah nih diskusi nih. Sebelum itu kita relaksasi dulu yuk ya. Ya, relaksasi dulu ya. Ayo, siapa yang mau siapa yang masih ingat tepuk hak anak? Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, oke, tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Mengingat. Fokus. Oke, ulangi lagi, tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke. Nah, tadi udah dijelasin semua ya sama teman-temannya masing-masing. Bu Deska punya soal evaluasi yang perlu kalian kerjakan. Di sini ada pilihan ganda 5 soal. Di belakangnya ada penilaian diri. Jadi kalian harus dibaca petunjuk pengerjaannya ya. Kalau yang penilaian diri itu harus sesuai dengan keadaan kalian. Harus jujur ya di sini. Nanti jangan lupa sampahnya diberesin ya. Sambil diberesin nanti hasil sampah-sampah tadi yang diskusi diberesin biar rapi lagi kelasnya. Dibuang di tempat sampah. Silakan dikerjakan. Hafal ya? Gimana? Ada yang belum dapat? Apa sudah? Ada yang belum dapat apa sudah? Kalau misalnya masih ada waktu, nanti Bu Des kita bahas bareng-bareng yang soal evaluasi. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu, nanti Bu Deska kasih hasil nilainya aja. Kira-kira teman-teman berapa yang benar? Hah? Cepet banget. Ya udah kita bahas aja langsung ya. Ntar, lembar soal evaluasinya Bu Deska mana? Oke. Yang nomor 1 nih, ada yang mau baca nggak nomor 1 soalnya? Jimmy tolong dibacain nomor 1 Jimmy. Bagaimana cara yang efektif untuk menyimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Apa jawabannya? B. Apa? Laksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Oke, jawab. Di sini siapa yang mau ngomong? Di sini. Ya boleh Mutia deh. Kamu. Nomor 2. Norma kehidupan masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang dapat dicapai apabila masyarakat memperhatikan hak dan kewajiban serta saling menghargai. Oh, tujuh betul ya. Memperhatikan hak dan kewajiban dan saling menghargai. Yang nomor 3, siapa yang mau baca? Denis. Suaranya semangat. Nomor 3 dibaca Denis. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang siswa untuk memastikan bahwa hak-hak teman-temannya juga
terpenuhi di sekolah. B. Membantu teman-teman dalam belajar dan mematuhi peraturan sekolah. Itu tadi masuknya cara ya. Caranya dari kegiatan pemenuhan kewajiban. Yang nomor 4, Bu Deska aja yang baca ya. Mengapa penting bagi setiap warga negara untuk mengevaluasi pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajibannya? Jawabannya apa? Itu poin apa? C. Oke. Nomor 5, jika seorang warga negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, apa dampak yang mungkin akan terjadi pada negara? Oke, apa? Jadi poinnya? B. Negara akan mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan publik. Iya, jadi bayar pajak itu wajib. Nah, terus yang penilaian diri itu kan di situ ada berapa sih soalnya? Ada 8. Saya datang ke sekolah tepat waktu, jujur loh. Saya selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain berdoa sesuai agamanya. Itu poin apa itu? Itu poin apa? Kewajibannya tidak mengganggu, ya kan? Menghargai hak orang lain. Yang nomor 4, saya berusaha menjaga sikap ramah dan sopan dalam berinteraksi. Mendengarkan teman yang sedang berbicara. Saya menghindari berbicara buruk tentang orang lain. Memberikan dukungan kepada teman yang membutuhkan. Saya berani. Apa tadi memberikan dukungan kepada teman yang membutuhkan apa? Apa jawabannya kalian? Saya berani mengakui kesalahan saya dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dari sini ada yang jawabannya terkadang nggak? Jujur, siapa? Angkat tangan. Ya dari sini. Yang terkadang yang apa? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Kalau yang di sini ini yang apa? Yang saya datang ke sekolah tepat waktu. Oke, yang datang sekolah tepat waktu. Yang terkadang di sini siapa? Ada nggak terkadang? Apa iya semua? Nomor 1, terus? Nomor 6 sama nomor 7. Oh, nomor 1, 6 sama 7. Di sini ada yang terkadang nggak? Ada apa? Yang poin apa? Dibaca. 5 sama 6. Oh, 5 sama 6. Oke ya. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi dan penilaian diri. Boleh dikumpulkan ke depan. Silakan ke depan. Taruh sini. Yang rapi sayang. Oh iya, betul sekali. Alat bahan ajarnya dikumpulin lagi juga ke depan ya. Nanti dong sayang. Kan belum, kita belum ditutup ya. Boleh ya, dikumpulin ya. Sampahnya harus disimpan dulu. Nanti kalau udah selesai kita ini. Oke, nggak apa-apa, tumpuk aja nanti Bu Deska yang rapikan. Nah, karena kalian udah ngerjain itu kan? Jadi hari ini tadi kita belajar apa? Norma, mengenal norma hak dan kewajiban. Tadi norma itu adalah kesepakatan, aturan yang kita sepakati yang ada di lingkungan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kalau misalnya kita menjalankan norma dengan baik, manfaatnya apa? Menjaga, tentram, betul. Terus apalagi menciptakan kerukunan, terus tertib, lingkungan jadi tertib. Nah, terus tadi hak dan kewajiban. Bagaimana sih caranya kita menghargai hak orang lain? Tadi kalau di video yang tadi apa caranya? Apa? Oh ya. Putri, makanya ini Putri. Gimana? Memberikan tempat duduk kepada orang yang sedang hamil, nenek-nenek,
Dan disabilitas gitu kan. Ya betul sekali, itu juga. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Tidak apa? Tidak. Iya, tidak menggunakan fasilitas umum seperti berdagang di trotoar. Terus tidak boleh apa? Jalan motor, kendaraan di trotoar. Terus tadi kita kalau kewajiban sih gimana? Kewajiban itu apa? Tadi kewajiban kan. Jadi artinya itu apa? Ya, segala sesuatu yang kita laksanakan. Kemudian hak itu sesuatu yang kita peroleh. Bagaimana supaya hidup itu jadi seimbang? Melaksanakan kewajiban sebelum mendapatkan hak. Oh, betul sekali. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih ya anak-anak karena hari ini kalian sudah bekerja sama dengan Bu Deska. Gimana hari ini kalian belajar sama Bu Deska, senang atau enggak? Senang dong. Kalau senang kasih tepuk semangat ya Bu Deska. Tepuk semangat. Oke. Nah, Abang ada nggak sih yang ingin ditanyakan lagi gitu? Atau ada pengalaman gitu? Ada nggak yang mau ditanyakan tentang norma, hak, kewajiban? Udah? Oke, kalau udah kita nyanyi dulu sebentar. Biar lebih semangat. Ini hiburan buat kita. Nyanyi ya. Oke. Bangun tidur jangan main HP. Mau makan jangan main HP. Jangan sering-sering, itu kurang baik. Jangan main HP. Jangan pegang HP. Masih makan jangan sering-sering, itu kurang baik. Tangannya dilampain di atas. Iya. Jangan main HP aja. Iya. Semuanya akan suka. Oke, yuk. Sebelum ditutup kita tepuk hak anak dulu, tepuk hak anak. Oke, silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah?